Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kita. Hari ini kita akan membahas materi awal dalam sejarah Indonesia kelas 12. Materi ini tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dari tahun 1948 sampai tahun 1965. Di sini perlu saya jelaskan dulu, disintegrasi itu artinya perpecahan. Disintegrasi itu berasal dari dis dan integrasi. Integrasi itu penyatuan, persatuan. Jadi kalau disebut disintegrasi adalah perpecahan, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut hilangnya keutuhan atau persatuan. Jadi disintegrasi itu bisa disebut dengan perpecahan. Sebelum kita bahas, kita perhatikan dulu peta konsepnya. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi itu menimbulkan ketegangan dan gejolak di dalam negeri. Ketegangan dan gejolak di dalam negeri ini disebabkan munculnya gerakan untuk memisahkan diri atau gerakan memerdekakan diri dari Republik Indonesia. Gerakan ini biasa disebut dengan gerakan separatis. Gerakan ini adalah peristiwa yang terkait dengan ideologi, kepentingan, dan peristiwa yang terkait dengan sistem pemerintahan. Kemudian, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, nanti kita akan melihat hikmah yang bisa kita petik dalam pembelajaran ini. Hikmahnya adalah kita harus menonjolkan ingatan terhadap kesadaran pentingnya integrasi bangsa. Juga kita diingatkan akan keteladanan tokoh-tokoh yang berperan dalam mempertahankan keutuhan bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Integrasi nasional, integrasi bangsa dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek politik. Penyatuan integrasi politik ini bisa dilihat pada saat terjadi suksesi kepemimpinan. Kalau di Indonesia, ini bisa dilihat jelas pada saat pemilu. Nah, pemilu bisa akan menunjukkan bagaimana terjadi penyatuan secara politik, sehingga muncullah atau kelihatanlah integrasi nasional. Yang kedua, secara ekonomi, integrasi ekonomi ini bisa kita lihat dengan adanya saling kerjasama, saling ketergantungan, saling memenuhi kebutuhan antar daerah, dan antar daerah bekerja sama secara sinergis. Suatu daerah yang punya nilai lebih industri nanti akan bisa menopang suatu daerah lainnya yang punya nilai lebih pada bidang pertanian. Begitu juga pada daerah-daerah lain.
apakah itu pertambangan, apakah itu pertanian, apakah itu perkotaan, pedesaan. Jadi saling sinergis antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang ketiga, realita integrasi nasional ini bisa kita lihat dari aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini bisa kita lihat bagaimana baiknya hubungan antar suku, bagaimana hubungan antar lapisan dan golongan dalam masyarakat kita. Apabila terjadi saling curiga antar suku, antar lapisan, antar golongan, maka itu sudah menjadi suatu indikator terjadinya disintegrasi bangsa. Terakhir, kita lihat dulu bagaimana faktor-faktor yang bisa menghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kita lihat bangsa kita ini bersifat heterogen. Bahasa, budaya, agama, suku, antar golongan, ini akan menunjukkan kalau tidak terjadi penyatuan maka akan terjadi hambatan terhadap integrasi nasional. Yang kedua, faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya toleransi antar golongan. Terjadi saling curiga antara golongan yang satu, golongan yang lainnya. Terjadi saling bersaing secara tidak baik, ingin melanggengkan kekuasaan. Kalau dalam sehari-hari kita bisa lihat dalam kampanye hitam, black campaign, kalau dalam pilkada ataupun pemilu. Faktor penghambat integrasi nasional yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Bangsa Indonesia masih belum mengerti. Ternyata di luar sana ada bangsa yang tidak senang terhadap terjadinya persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena mereka tidak mendapatkan hasil atau tidak mendapatkan keuntungan apabila bangsa Indonesia bersatu. Nah, kalau bangsa Indonesia terpecah belah, mereka mendapatkan keuntungan. Jadi sehingga berbagai cara mereka lakukan untuk membuat disintegrasi di Indonesia. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Faktor ini menjadi suatu ancaman. Apabila suatu daerah merasa dianaktirikan, maka akan muncul gerakan separatis, ingin memisahkan diri. Kalau belakangan ini bisa kita lihat di Papua, muncul gerakan-gerakan ingin memerdekakan Papua. Ada organisasi Papua Merdeka, ada organisasi kriminal bersenjata. Sebelum OPM itu ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini muncul karena ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kita bahas dampak disintegrasi bangsa.
Dampak disintegrasi bangsa yang pertama akan rusaknya integrasi sosial. Integrasi sosial ini bisa rusak kalau setiap orang, setiap kelompok, setiap golongan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Artinya, mereka meletakkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan di atas kepentingan umum. Yang kedua, kalau terjadi disintegrasi bangsa, akan muncul konflik sosial. Konflik itu dimunculkan karena adanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini kalau muncul dalam masyarakat, nanti akan menjalar, akan berdampak kepada masyarakat yang lainnya. Sehingga ada pro dan kontra, ada yang merasa direndahkan, ada yang merasa ditinggikan. Muncullah konflik sosial. Dampak disintegrasi bangsa yaitu tidak tercapainya pembangunan nasional. Kenapa? Karena sibuk menghadapi konflik sosial, rusaknya integrasi sosial. Dalam memperbaiki ini akhirnya konsentrasi tidak lagi kepada pembangunan. Kalau sudah terjadi konflik sosial, maka terkendala interaksi sosial, saling curiga, miskomunikasi, terjadi sekat-sekat di dalam masyarakat. Yang terakhir, terganggunya hubungan sosial. Fenomena ini dengan serangkaian akibat yang menjadi penyebab karena setiap golongan mementingkan kekuasaan masing-masing. Sementara kita hentikan di sini dulu ya. Kita nanti akan melanjutkan dalam sesi kedua, ancaman disintegrasi bangsa bagian yang kedua. Bila materi ini berkenan dan punya hal yang berdampak baik, maka silakan subscribe dan like serta berikan komen di bawah ini. Terima kasih, kita lanjut dalam sesi yang kedua.